Selamat Ya, pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Pak Edi Leo. Silahkan Pak Edi. Dengarlah jiwaku, Tuhan Allahmu, Tuhan yang esa, Tuhan yang ku sembah. Dengarlah jiwaku, Tuhan Allahmu, Tuhan yang esa, Tuhan yang ku sembah. Kan ku kasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku, segenap kekuatanku, kan ku kasihi Engkau. Dengarlah jiwaku, Tuhan Allahmu, Tuhan yang esa, Tuhan yang ku sembah. Kan ku kasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku, segenap kekuatanku, kan ku kasihi Engkau. haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tetap semangat ya. Hari ini saudara kita mau lanjutkan membahas tentang bagaimana kita menjadi kompak yang saling menyembuhkan. Nah saudara-saudara, kompak sejati itu kompak yang di dalamnya hadir Kristus ya sebagai penyembuh kita. Sehingga saudara, kompak sejati itu pasti kalau berkumpul saudaraku, dan mereka akan saling menyembuhkan. Ya, kenapa saudara? Ya, karena Kristus sang penasehat ajaib itu ada di tengah-tengah kita. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita saudaraku mengalami kesembuhan, pemulihan dari Kristus gembala kita dan penasehat ajaib kita. Nah saudara, Kristus itu adalah gembala kita. Kita domba-dombanya. Nah domba-dombanya kata Alkitab mendengarkan suara gembalanya. Nah gembala kita saudara itu sangat ingin kita disembuhkan, dipulihkan. Ya,
dan dia juga disebut sebagai penasehat ajaib, Wonderful Counselor. Nah, sekarang kita akan belajar, saudaraku, bagaimana caranya ya sehingga kita boleh datang kepada gembala dan penasehat ajaib kita dan kita mengalami pertolongan dari dia, mengalami saudara kesembuhan, khususnya kesembuhan batin. Hari ini saudara kita akan melihat prinsip-prinsipnya, bagaimana kompak bisa saudaraku mengalami kesembuhan batin. Nah, untuk bisa mengalami kesembuhan batin, saudara, nah saya ingin mengajak kita melihat ya sebuah kisah dalam Markus pasal 2. Di situ saudaraku diceritakan dalam ayat 3 sampai ayat 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, saudara, ada cerita. Mereka ingin sekali temannya yang lumpuh itu boleh disembuhkan, saudara. Dan mereka tahu, ya, yang mempunyai kuasa menyembuhkan orang hanyalah Yesus. Ya, Yesus itu adalah ya sang penasehat ajaib itu. Nah, maka mereka, saudaraku, begitu rindu temannya ingin disembuhkan, sehingga mereka membawa temannya itu untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ada di dalam ruangan, dan tempat itu penuh sesak, sehingga mereka tidak dapat masuk membawa temannya berjumpa dengan Yesus. Tapi 4 orang ini imannya luar biasa, saudara. Mereka naik ke atap rumah, saudara. Dan kemudian membongkar atap itu, bayangkan. Menurunkan, saudaraku, orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya terjadilah kesembuhan pada orang lumpuh ini. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat, saudara, ya, hal apa yang menyebabkan sehingga orang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Yesus Kristus, saudara, sang penyembuh itu. Ya, nah kita lihat proses kesembuhan terjadi, saudara, karena ada 3 peranan yang terjadi, saudaraku. Yang pertama, ya, yaitu peranan 4 orang ini. Ya, 4 orang ini, saudara, sang pembawa jiwa itu, ya, mereka, saudaraku, punya peran. Kalau mereka tidak kerjakan perannya, temannya nggak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, apa peranan mereka, saudara? Nah, peranan mereka adalah mereka membawa orang yang sakit ini, saudaraku, supaya berjumpa dengan Kristus. Nah, karena mereka tahu Yesus ada di mana, ya. Kemudian mereka tahu membawa temannya ini supaya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah peranan, ya, orang-orang di dalam kompak yang mau, ya, membawa temannya supaya bisa mengalami kesembuhan. Ya, bagian dari kompak adalah, saudara, kita bawa teman kita, ya, supaya dia berjumpa dengan Kristus. Ya, nah ini penting, saudara. Jadi kalau kita mau ada teman kita mengalami kesembuhan batin, ya, kita encourage dia, ayo berjumpalah dengan Kristus. Kristus ada di mana? Ada di tengah-tengah kita, di kompak ini. Yuk kamu berjumpa dengan dia, ya. Dan kalau dia udah berjumpa, saudara, kita encourage dia bisa mendengar suara Kristus, ya, supaya dia bisa mendengar suara Kristus, sang gembalanya. Saudara, kalau dia, teman kita ini adalah dombanya Kristus, Kristus gembalanya, pasti domba mendengar suara gembalanya. Nah, kita encourage dia, ayo,
ya kamu dengar suara gembala kamu, ya. Nah, gembala itu pasti dia, saudaraku, berbicara, ya, karena dia mau menyembuhkan anggota, dia mau menyembuhkan, saudaraku, domba-dombanya. Dia pasti berbicara. Nah, dia seringkali berbicara, saudara. Dia bisa memberikan kata-kata, ya. Jadi domba-dombanya bisa dengar suara gembalanya. Kita mungkin bisa mendengar kata-kata dari Kristus, ya. Atau, saudaraku, dia memberikan penglihatan, gambar-gambar, ya. Seringkali dia memberikan kita gambar masa lalu kayak film, saudaraku, di mana kita pernah, saudaraku, mengalami trauma, pernah mengalami luka. Dia bisa, saudaraku, ya. Atau dia mengingatkan, ya, dia mengingatkan kita, ya, seperti kita, saudaraku, tiba-tiba teringat, ya, waktu kita, saudara, masih kecil, ya, atau kita waktu itu, saudaraku, mengalami yang sangat, ya, menakutkan. Dia mengingatkan, bisa, ya. Atau, saudara, tahu-tahu kita bisa tahu aja, ya, dia berbicara lewat suara hati kita, ya, intuisi kita atau impresi kita. Dia bisa berbicara karena dia adalah gembala kita, domba-dombanya, dan kita bisa dengar suaranya. Ya, saudara. Nah, itu yang peranan dari, ya, si pembawa jiwa, ya. Kita yang bawa orang untuk ketemu dengan Kristus. Nah, tapi bukan hanya itu, saudara. Ketika orang itu ketemu dengan Kristus, nah, apa bagian Kristus? Bagian Kristus, ya, karena dia adalah penasehat ajaib, saudara. Maka dia ketika ketemu dengan orang yang terluka itu, orang yang sakit, ya, orang yang bermasalah, maka Kristus, ya, akan menyatakan, saudara, kepercayaan-kepercayaan yang salah, tipu daya yang sudah masuk ke dalam diri orang ini, ya, dari sejak mungkin masa lalu, ya, yang, saudaraku, menyebabkan dia tertipu, ya, sehingga, saudaraku, hidupnya terikat, ya, dengan, ya, apa, saudaraku, problem-problem, ya, di dalam, saudaraku, hidupnya. Nah, ketika Kristus, saudara, berjumpa dengan orang itu, ya, ingat, Kristus adalah terang. Ya, ketika terang datang, kegelapan akan diekspos, kegelapan akan dibongkar, kepercayaan-kepercayaan yang salah akan terbongkar, tipu daya yang masuk ke dalam diri orang itu akan dibongkar, dan Kristus akan menyatakan kebenaran, akan menyatakan apa, saudara, ya, kepercayaan yang benar kepada orang itu, ya, sehingga dia mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan dia, saudara. Ini yang menjadi bagian Kristus, ya. Kristus akan menyatakan kebenaran sehingga dia mengalami kebebasan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Nah, itu bagian Kristus, saudara. Jadi ada bagian, ya, kita, komunitas yang membawa orang ini ketemu dengan Kristus, ada bagian Kristus, tapi juga ada bagian orang itu, saudara. Ya, orang yang dibawa kepada Kristus itu. Nah, apa bagian dia? Ya, dia mesti terbuka pertama. Kedua, dia mesti kerjasama dengan Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus memberi tuntunan, ya dia taat. Ya, kalau Roh Kudus meminta dia supaya dia, saudara, ya, mengakuinya, ya dia mesti mengakui apa yang, saudaraku, dinyatakan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyatakan supaya dia mengampuni, ya dia mesti taat, saudara, mengampuni. Nah, ini bagian dari orang yang mau dilepaskan, mau disembuhkan, saudara. Nah, kalau tiga bagian ini bekerja, maka terjadilah, saudaraku, kesembuhan.
ya, sehingga orang itu mengalami kesembuhan, pemulihan. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat, saudara, ya, orang yang datang kepada Kristus itu, saudara, ya, tentu orang yang saudara mempunyai masalah dalam hidupnya. Nah, kita mau melihat, saudaraku, bagaimanakah masalah kehidupan manusia itu? Masalah kehidupan manusia, saudara, ya, itu bisa diumpamakan, ya, seperti, saudaraku, asap, api, bahan bakar, dan pemantik. Ya, saya ilustrasikan seperti ini, saudara. Ya, kalau ada seseorang, saudara, dia kemudian, saudara, melihat ada kayu bakar, ya, dia pantik api itu, dia bakar, saudaraku. Nah, kalau kayu bakarnya itu, ya, kayu bakar yang mudah terbakar, maka kayu bakar itu menyalakan api, dan kemudian api itu lama-lama, saudaraku, menimbulkan asap. Nah, di sini kita lihat ada 4 hal, saudaraku, ya. Di situ ada asap. Nah, asap itu disebabkan oleh api. Nah, api disebabkan oleh bahan bakar kayu itu. Ya, bahan bakar kayu itu, saudara, ya, bisa menyala karena ada yang memantiknya, karena ada yang memicu, istilahnya begitu, saudara. Nah, jadi demikian juga persoalan dalam hidup kita. Ya, saudara, persoalan-persoalan dalam hidup kita itu, saudara, seperti ini. Ya, ada pemantiknya, ada bahan bakarnya, ada apinya, dan ada asapnya. Nah, apa itu asap, saudara? Asap itu adalah gejala luar. Ya, gejala luar. Ya, jadi misalnya, saudara, orang suka marah-marah, itu gejala luar. Ya, nah, asap itu percuma kalau, saudara, kita mau hilangkan asap, selama masih ada api, asapnya akan terus, saudaraku, ada. Ya, karena dia adalah akibat, ya, gejala luar. Ya, marah-marah itu adalah asap, saudara. Orang ketakutan, ya, itu, saudara, adalah asap. Ya, tidak aman. Ada orang tidak aman, saudara. Ya, hidupnya itu sebenarnya asap. Minder, ya, rendah diri, itu adalah asap, saudara. Ya, orang suka kontrol orang. Nah, itu adalah asap. Ya, codependent, ya, jadi saling ketergantungan emosi. Itu adalah asap, saudara. Termasuk adiksi, macam-macam adiksi. Ya, ada orang, ya, adiksi dengan apa, saudara, dengan narkoba, ya, adiksi dengan misalnya, saudara, rokok, ya, adiksi dengan alkohol. Ada orang dengan secara digital, disebutnya digital addiction, terikat dengan, saudaraku, ya, hal-hal yang saudaraku datang dari apa, digital, ya. Nah, saudara, ini semua asap. Nah, gimana menyelesaikan asap? Nah, kita mesti cari apinya, saudara. Nah, apa itu api, saudara? Ya, api itu adalah yang menyebabkan terjadinya asap itu, saudara. Nah, api itu adalah ingatan, memori dari pengalaman traumatik atau luka batin, ya, dari orang yang berotoritas, ya, atas diri kita, saudara. Jadi api itu ingatan-ingatan masa lalu, saudara, ya, yang berasal dari 2 hal biasanya, trauma, ya, trauma atau luka-luka dari orang yang berotoritas, misalnya ayah, ibu, guru, ya, bapak rohani, saudara, atau orang-orang yang berotoritas, yang berpengaruh, ya, terhadap kita. Nah, itu trauma-trauma itu, saudara, luka-luka itu, itulah yang menyebabkan, ya, kita akhirnya, saudara, yang mempunyai gejala luar tadi itu, ya. Misalnya, contohnya, saudara, ya, kalau kita pernah waktu kecil didisiplin dengan keras oleh orang tua kita,
Ya misalnya papa, mama, atau papa kita lah. Waktu disiplin kita tidak manusiawi, ya dia kejar kita pakai parang, ya seperti mau dibunuh. Ya kita trauma, saudara. Ya, dan dia marah-marah dalam disiplin kita. Akhirnya kita, saudaraku, trauma, luka sama papa kita. Nah akibatnya, saudara, itu bisa menimbulkan kemarahan juga buat kita. Ya kita, saudaraku, bisa marah-marah. Ya kita bisa ketakutan. Kita bisa tidak aman. Ya dan sebagainya, saudara. Nah asapnya muncul karena ada apinya. Nah api ini, saudara, ya menimbulkan asap-asap tadi itu. Ya trauma-trauma, saudara. Ya itu biasanya menimbulkan apa, saudaraku, kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ya, misalnya kalau kita disakiti terus oleh seorang ayah, ya, maka apa yang terjadi, saudara? Rasa sakit trauma itu bisa menimbulkan kepercayaan yang salah tentang apa? Tentang Allah misalnya. Ya, karena misalnya Allah itu namanya Bapa. Nah, yang melukai kita juga namanya Bapak. Akhirnya kita berpikir Bapak di surga sama kayak Bapak kita yang di dunia ini, yang keras, yang kejam. Ya, sehingga kita bisa terhadap Bapak di surga, kita akhirnya punya kepercayaan yang salah. Ya, sehingga kita nggak bisa mempercayakan diri kepada Bapak di surga. Karena kita anggap Bapak di surga sama. Ya, seperti bapak saya yang di dunia ini yang kejam, yang keras. Ya. Nah, kedua, luka-luka dari bapak kita, saudara, bisa menyebabkan kita punya kepercayaan yang salah tentang orang lain, tentang pria misalnya. Yang karena bapak kita kan pria. Kita berpikir gini, oh semua pria sama kayak bapak saya, jahat, kejam. Nah, kalau yang dilukai anak perempuan, saudara, dia punya kepercayaan yang salah tentang laki-laki karena lukanya yang dia peroleh dari bapaknya, maka dia bisa tidak bisa lagi nanti jatuh cinta sama pria, saudara. Ya, dia menganggap pria itu jahat kayak bapaknya. Nah, ini bisa menimbulkan, saudara, ya dia menjadi, saudara, punya apa, saudaraku, ya punya orientasi seksual yang berbeda. Nah ini, saudaraku, penyebabnya. Ya bisa juga dia punya kepercayaan yang salah tentang diri sendiri. Misalnya kalau seseorang, saudara, dilukai terus oleh ayahnya, disakiti terus, dia menganggap gini, ya saya tidak dikasihi. Saya ditolak oleh ayah saya nggak berarti, nggak berguna, nggak berharga. Saya siapa? I'm nobody's child. Nah itu dia bisa merasa, saudara. Nah kepercayaan-kepercayaan salah inilah, saudara, kepercayaan salah tentang Tuhan, kepercayaan yang salah tentang seseorang, kepercayaan salah tentang diri kita sendiri. Nah itu adalah apa, saudara? Itu adalah bahan bakarnya, ya. Itu kalau dipicu, saudaraku, itu menyebabkan apa, saudaraku? Apinya makin besar. Api makin besar menyebabkan asapnya, ya. Nah, saudara, makanya ya ini perlu dibereskan. Nah, kalau Kristus sang penasihat ajaib itu, ya, kita datang kepada Dia dan minta Dia, ya, memulihkan kita, saudara. Maka yang pertama biasanya dia mau bawa kita kepada luka kita dulu. Nah di situ, saudaraku, dia mau ya menyembuhkan kita. Caranya, saudara, dia akan perlihatkan bahwa waktu kita dulu mengalami itu, saudara, ya Kristus ada di dalam setiap waktu hidup kita. Dia ada di sana. Ternyata, saudaraku, ya dia yang adalah penasihat ajaib itu menyatakan bahwa, saudara, dia tahu kita mengalami itu.
Ya, dia ada di dalam masa waktu kita dilukai itu. Dan dia membawa kita supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah yang melukai kita. Ketika kita ampuni, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, dan dia akan menyatakan kepercayaan-kepercayaan salah apa yang masuk ke dalam diri kita. Nah, kita diminta pasti untuk membereskan kepercayaan yang salah ini. Ingat, kepercayaan salah harus diganti dengan kepercayaan yang benar. Karena ini tipu daya. Ya, tipu daya diganti dengan kebenaran. Ya, dan kalau itu diganti, saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita sehingga kita ngalamin kesembuhan. Ya, sehingga saudara, kalau bahan bakarnya udah nggak ada, ya pasti apa? Apinya juga nggak ada. Dan kalau apinya nggak ada, asapnya juga nggak ada. Nah, sehingga kalau orang mau pantik, saudara, ya iblis tuh suka memicu, memantik lagi supaya kebakaran terjadi lagi. Waktu dia pantik, saudaraku, nggak ada bahan bakarnya. Ya, akhirnya saudara, ya iblis nggak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Nah, demikianlah orang yang udah sembuh, saudara. Kalau orang yang udah sembuh, iblis mau goda lagi, iblis mau lakukan sesuatu, nggak bisa. Karena nggak ada bahan bakarnya. Ya kan? Saudara pantik nggak ada bahan bakarnya, nggak nyala. Ya, kalau bahan bakarnya nggak ada, ya nggak ada api. Api nggak ada asap. Beres. Nah, saudara mau nggak mengalami kesembuhan? Nah, praktekkan ini di dalam kompak, saudara. Ya, saling tolong menolong, membawa teman kita, saudara, berjumpa dengan Kristus, penasehat ajaib itu, sehingga dia menyatakan apa luka-luka yang kita pernah alami. Dan dia pasti menolong kita bisa mengampuni orang-orang yang melukai kita. Dan dia menolong kita menemukan kepercayaan-kepercayaan yang salah yang sudah masuk tipu daya iblis. Dan dia menolong kita, saudara, ya, untuk kita bisa apa, saudara, mengganti kepercayaan yang salah dengan kepercayaan yang benar. Mengganti, saudaraku, tipu daya dengan kebenaran, saudara. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Saya berdoa, saudara, kompak-kompak mengalami kesembuhan batin. Ya, ingat, saudara, kita punya penasehat ajaib yang luar biasa. Dia ada di dalam kompak itu, di tengah-tengah kita, dan dia siap menyembuhkan kita, memulihkan kita. Haleluya. Biar saudara terus mengalami kesembuhan batin. Tuhan memberkati.